Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa Suro TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa pada program kajian Mutiara Sunnah, kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman LCMA Hafizahullah. Alhamdulillah Buya telah bersama kita di studio pada pagi hari ini dalam pembahasan kajian kitab Minhajul Muslim dengan tema pengantar zakat. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraktif bersama Buya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik pemirsa, telah hadir Buya kita di studio, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat ya Buya. Tema kajian kita masuk pada bab baru tentang pengantar zakat ya Bu. Iya, pengantar zakat. Baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman. Kepada Buya kita persilakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Suro TV dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bersua dalam kajian kita Mutiara Sunnah. Insyaallah taala biasa kita mengkaji kitab Minhajul Muslim, di mana beberapa pertemuan kita sudah membahas tentang hukum-hukum seputar penyelenggaraan jenazah, kemudian juga hukum setelah itu ya seperti takziah dan lain-lain. Maka insyaallah pada kesempatan ini kita akan memulai pada pembahasan yang baru, yaitu tentang seputar zakat. Nah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan mengkaji tentang muqaddimah ya az-zakah, pengantar tentang az-zakat. Sebagaimana kita maklumi dan kita ketahui bahwasanya az-zakah merupakan ibadah yang sangat mulia. Dia merupakan ruknun min arkanil Islam, rukun dari rukun Islam. Bahkan bila kita lihat ayat-ayat Al-Quran Karim selalu menggandeng antara salat dan zakat. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Alladzina yuqimuna as-salah mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Kenapa demikian? Nah, salat dan zakat itu tidak bisa dipisahkan. Kedua hukum ini merupakan persoalan pokok. As-salah, az-zakah. As-salah adalah kaitan hubungan langsung kita dengan Allah. Ya. Hubungan langsung kita dengan Allah, as-salah, yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Sedangkan zakat adalah terhadap Allah kita beribadah. Namun az-zakah merupakan wasilah untuk hubungan kita dengan makhluk, dengan manusia. Khususnya apa? Al-fuqara wal masakin. Orang-orang fakir dan orang miskin. Oleh karena itu az-zakah ya mampu mengentaskan kemiskinan masyarakat. Dengan zakat banyak orang terbantu. Dengan zakat ya orang-orang yang fakir dan miskin ya mereka terbantu kehidupannya, tidak lagi mereka meminta-minta
akan dibantu dengan zakat. Oleh karena itulah, maka sekiranya kaum muslimin menyalurkan zakatnya dengan baik, kemudian dikelola oleh orang yang amanah tentang zakat, ya, maka insya Allah masyarakat akan tercerahkan dengan az-zakah. Zakat membersihkan harta. Siapa menunaikan zakat, maka insya Allah hartanya akan bersih. Ya. Inilah yang akan kita kaji pada kesempatan ini, pengantar muqaddimah tentang az-zakah. Misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita lihat ya tentang zakat, apa hukumnya zakat itu? Ya. Apa hukum zakat? Apa hikmah zakat? Apa hukum bagi orang yang enggan membayar zakat? Inilah insyaallah pengantar kita pada kesempatan ini, yang akan kita bahas, yang akan kita kaji hukum seputar zakat, hikmahnya, dan hukum orang yang menghalangi membayar zakat atau tidak mau membayar zakat. Yang pertama adalah tentu kita bicara tentang hukum zakat. Zakat adalah ibadah wajib, ya, karena dia termasuk adalah ma yu'lamu minad din bid-darurah, sesuatu yang diketahui dalam agama secara pasti, ya, karena dia termasuk rukun Islam, ya, termasuk rukun Islam yang tidak bisa dipisahkan. Zakat hukumnya adalah faridah, fardu, wajib, ya, atas setiap muslim, ya, yang mempunyai nisaban minal mal, yang hartanya itu sudah sampai satu nisab dari hartanya. Diwajibkan atas setiap muslim, diwajibkan atas setiap mukmin. Mukminnya bagaimana? Mukmin yang sudah sampai hartanya satu nisab, ya, kemudian sudah sampai 1 tahun. Berarti apa? Berarti ibadah zakat tidak diwajibkan kepada setiap mukmin, setiap muslim. Kalau setiap muslim wajib, ya, rawat nanti. Tetapi wajibnya terkait dengan apa? Apabila seseorang sudah sampai hartanya 1 nisab. Berapa 1 nisab ini? Ukuran orang sudah punya harta 1 nisab minimal 85 gram emas. Harta tadi sudah ada nisab, kemudian yang kedua ada ayakuna haul, adanya haul, bahwa zakat itu sudah sampai 1 tahun, terkumpulnya sudah sampai 1 tahun, bukan setiap bulan. Zakat bukan setiap bulan. Zakat menurut yang rajih, ya, yang kuat dalam hal ini, zakat itu adalah haul 1 tahun. Misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum zakat itu adalah faridah, wajib atas setiap muslim yang sudah mempunyai nisab hartanya yang cukup sesuai dengan nisab, yaitu ukuran minimal orang punya harta 85 gram emas. Yang kedua adalah sudah sampai 1 tahun, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Berangkat kita tentang dasar zakat itu apa? Apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita katakan pasti berdalil. Apa dasar menjadi pendalilan bahwa zakat itu adalah wajib? Inilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha. Khudh min amwalihim, katakanlah, ambillah dari harta mereka. Harta mereka siapa ini? Al-mu'minun, orang-orang mukmin. Harta mereka itu diambil apa? Sadaqatan, sebagai sedekah. Ya. Di sini Allah perintahkan agar mengambil harta mereka, perintahkan kepada Nabi untuk mengambil harta mereka, harta sebagai sedekah. Kita punya banyak harta, kadang tersimpan harta tadi, ya, emas yang tersimpan begitu banyaknya.
Apakah kita simpan-simpan saja? Itu tidak. Karena harta yang ditumpuk-tumpuk itu akan menjadi beban bagi kita jika kita tak keluarkan zakatnya. Ini yang Allah firmankan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka sedekah. Az-zakah. Karena sedekah itu merupakan di antara nama lain dari az-zakah. Hanya saja nanti ketika kita katakan sedekah, maka sedekah itu ada sedekah wajibah, ada sedekah mustahabbah. Apa saja yang termasuk sedekah wajibah? Az-zakah. Apa saja yang termasuk sedekah wajibah yang lainnya? Nafkah untuk anak istri. Sedekah wajibah, nafkah wajibah. Apa saja sedekah selain wajibah? Ini sedekah tatawuan untuk memajukan kaum muslimin sifatnya, bukan karena darurat. Ya, ini nama sedekah tatawuan. Nah, yang kita kaji pada tempat ini adalah sedekah dan arti zakat yang hukumnya ada faridah, fardu. Siapa yang memfardukan? Yang memfardukan Allah dan Rasulnya. Kita tidak berhak untuk membuat hukum-hukum sendiri. Itu bukan pekerjaan kita. Kita hanya menyatakan, menyampaikan hukum-hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang dikaji oleh para ulama. Maka kita tidak boleh membuat hukum sendiri. Tidak. Hukum harus Allah dan Rasulnya mengatakan, kemudian kita membacakannya. Ini khawatana fiddin yang rahmati Allah. Nah, kita katakan zakat wajib atas setiap muslim. Muslim yang bagaimana? Apakah setiap muslim total, mutlak? Ya, tentu tidak. Man malaka nisaban min malihi. Seorang muslim yang sudah memiliki hartanya satu nisab dengan syarat, dengan ketentuan yang berlaku. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa satu nisab itu berapa? Ukuran 85 emas orang punya emas. Nah, satu nisab dengan ketentuan dan syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka itu sedekah. Ya. Apa gunanya? Untuk mensucikan mereka. Wa taraktum fi tahiruhum wa tuzakkihim biha, dan untuk membersihkan mereka. Ini pada dasarnya adalah harta itu yang kita infakkan, yang kita zakatkan. Apa gunanya? Untuk membersihkan harta kita, membersihkan diri kita dari termakannya kita harta-harta yang haram. Kita tidak mengetahui apakah kita makan harta haram atau tidak, tentu. Ya, setelah kita kaji lagi, kita tinjau. Jadi ayat ini Allah perintahkan, ambillah dari harta mereka itu dari yang thayyibat, yang baik, itu yang halal. Yang tidak halal maka tidak boleh kita mengambilnya. Khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah dari mereka itu harta. Kemudian sucikan mereka. Tutahhiru, mensucikan mereka. Wa tuzakkihim, membersihkan mereka dengannya. Jadi kalau demikian, bahwa harta zakat bagi harta yang dizakatkan, ya, di situ ada hak orang lain yang perlu dibayarkan. Yang perlu dibayarkan. Dengan membayarkan zakat tadi, maka harta yang kita miliki apa jadinya? Bersih. Bersih berarti harta kita itu dengan harta yang sisa yang ada, inilah harta saya. InsyaAllah Allah akan berikan apa kepada kita? Al-barakah, keberkahan.
Di dalam surat yang lain, ya, Al-Baqarah 267, Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang beriman, nafkahkanlah min thayyibat, dari yang baik-baik, ma kasabtum, apa yang kamu usahakan. Sini perintah, kewajiban dalam menafkahkan harta, nafkahkan yang baik-baik. Apa maksudnya? Halalan thayyiba, halal lagi baik. Bukan menafkahkan harta yang tidak baik. Bukan menginfakkan harta yang tidak lagi terpakai. Sebaik-baik kita ada dalam berinfak, kita menginfakkan harta yang kita senangi. Harta yang kita senangi ini akan menjadikan kenang tersendiri. Banyak orang tidak mau berinfak karena dia, ini kan harta saya, harta kesenangan, harta satu-satunya saya. Wah, insya Allah kalau kita berinfak, kalau kita berzakat, Allah akan ganti dengan lipat ganda. Tidak akan Allah sia-siakan. Maka jangan cemas. Jangan cemas kita berinfak, jangan cemas kita berwakaf, bersedekah dan lain-lain. Kenapa? Karena Allah akan menggantinya. Kalau tidak di dunia nanti, insya Allah Allah akan ganti di akhirat dengan pahala yang berlipat ganda. Maka kita lihat tidak ada orang yang miskin dengan membayarkan zakat. Malah dengan membayarkan zakat, hartanya akan diberikan kecukupan oleh Allah. Dengan membayarkan zakat, Allah akan berikan kelebihan hartanya. Dengan membayarkan zakat, Allah akan berikan berkah dari harta yang banyak tadi. Dikatakan berkah adalah ketika manfaat dari harta itu dirasakan oleh orang banyak. Dirasakan oleh fakir miskin. Dirasakan oleh kaum muslimin yang membutuhkan. Itu baru berkah. Kalau kita yang diberikan nikmat oleh Allah hanya kita saja yang menikmati harta tadi, tidak kita infakkan, tidak kita belanjakan fi sabilillah, maka ini menunjukkan harta yang akan merugi kita, harta yang akan membinasakan kita. Kemudian demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat, bayarkan zakat. Selalu kita dapatkan digandeng tadi, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tentu ini menjadi tanda tanya kita, kenapa digandeng antara salat dengan zakat? Nah, ini sudah kita jawab tadi. Salat itu hubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zakat nah hubungan kita dengan sesama kita. Nah, mari kita lihat dalil-dalil tentang zakat tadi sebagian sudah kita katakan. Di antaranya ada Taubah ayat 3, ya ayyuhalladzina amanu khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim, ya. Ambillah dari harta mereka itu sebagai sedekah, di mana akan membersihkan dan mensucikan mereka. Dalam surat yang lain, Al-Baqarah 267, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibatin ma kasabtum. Wahai orang-orang beriman, nafkahkanlah yang baik-baik dari apa yang telah kamu usahakan. Nafkahkanlah dari yang baik dari apa yang kamu usahakan. Jadi kalau kita berinfak, berzakat itu jangan yang jelek kita keluarkan. Yang jelek kita berikan kepada orang yang buruk, yang baik untuk kita. Jangan. Tetap kita berikan yang baik, yang buruk juga tetap kita berikan. Nah, di dalam hadis, masih dalam pembicaraan tentang muqaddimah pengantar zakat ini,
Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bahwa Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 perkara. Apabila 5 tidak ada atau satunya hilang, maka akan runtuhlah Islam tadi. Apa 5 perkara tadi? Itulah dia yang termasuk dalam rukun Islam. Mengakui tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Menegakkan salat, berzakat, berpuasa di bulan Ramadan. Haji ke Baitullah bagi yang mampu. Bunyal Islamu ala khamsin. Jauh-jauh hari yang Nabi telah mengingatkan kita, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Fa umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk menyerang manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang bersembah kecuali hanya Allah saja. Wa anna Muhammad Rasulullah, wa Nabi Muhammad Rasulullah. Tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Pintu kenabian sudah ditutup, maka secara otomatis pintu kerasulan juga ditutup. Oleh karena itu, kelima pondasi ini wajib kita tegakkan. Tidak boleh kita sia-siakan. Karena dia merupakan bangunan Islam yang kokoh. Kemudian, ikhwatuna fiddin yang rahmat Allah. Di dalam hadis yang cukup ma'ruf, hadis tentang wasiat Nabi kepada Mu'az bin Jabal ketika beliau ingin mengutus ke negeri Yaman. Apa kata Nabi kepada Mu'az bin Jabal? Innaka ta'ti qauman ahla kitab, sungguhnya engkau akan mendatang suatu kaum dari ahli kitab. Fad'uhum, ajaklah mereka, dakwahilah mereka ila syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kepada syahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, wa anna Rasulullahi, sungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inhum ata'uk lidzalik, apabila mereka mentaati kamu setelah sampaikan kepadanya kalimat syahadatain tadi, dia meyakininya. Nabi mengatakan sini, yang bertanya mengatakan seperti itu, fa inhum ata'uk lidzalika fa'limhum, jika mereka ingin taat kepadamu, fa'limhum, maka beritahukanlah, annallaha, sungguhnya Allah azza wa jalla iftarada alaihim 5 salawat, mewajibkan kepada mereka 5 salat 5 waktu. Ini kewajiban setelah mereka bertauhid kepada Allah. Kewajiban salat 5 waktu. Sehari semalam, fi kulli yaumin wa lailah. Bagaimana kalau mereka melaksanakannya? Fa inhum ata'uk, mereka menegakkan salat dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Apa kata Nabi kita yang mulia di sini? Fa inhum ata'uk, jika mereka mentaatimu, karena sebab itu, fa innaka wa karaima amwalihim, sungguhnya engkau telah menjaga kemuliaan harta kamu. Wattaqi da'watal mazlum, berhati-hatilah tentang doa orang-orang yang terzalimi. Kalau ada orang terzalimi lalu mendoakan kepada kita doa cilaku lah namanya.
Maka disuruh hati-hati. Kenapa demikian? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena antara dia dan Allah tidak ada pendindingnya, tidak ada hijabnya. Wa inhum ata'u, jika mereka mentaati mengikutimu, wa iyyaka wa kara'ima amwalihim, janganlah kalian makan harta mereka, wattaqi da'watal mazlum, takutlah kamu terhadap seruan orang-orang yang zalim. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, artinya tidak ada antara dia dan Allah hijab. Kalau orang yang terzalimi itu tidak ada hijab. Kalau dia meminta kepada Allah, kalau dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Maka jangan sampai kita menzalimi orang lain. Kezaliman itu adalah kegelapan. Inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu. Ini yang Allah katakan dalam hadis qudsi, aku mengharamkan kezaliman untuk diriku. Ku jadikan kezaliman haram untuk dilakukan sama kalian, jangan kalian sama kalian berbuat zalim. Berikutnya adalah hikmah. Apa hikmah az-zakah? Setiap amal ibadah yang Allah wajibkan pasti ada hikmahnya. Hanya saja ada hikmah itu yang bisa didapatkan, ada yang tidak didapatkan. Akan tetapi kita beramal bukan karena hikmah. Kita beramal itu karena taat dan tunduk kepada perintah Allah. Hikmah itu insya Allah akan datang belakangan. Nah, apa saja hikmah kenapa zakat itu disyariatkan? Ini yang menjadi pertanyaan kita, kenapa zakat itu disyariatkan? Yang pertama adalah tathhirun nafsi al-basariyah min razilatil bukhli was syuhiyah. Mensucikan jiwa manusia, jiwa kemanusiaan dari kehinaan, ya, dari kehinaan orang yang pelit atau diam pelit. Jadi hikmah dari zakat itu yang pertama apa? Mensucikan diri manusia dari kehinaan, dari kehinaan perbuatan bakhil dan perbuatan kikir. Sehingga manusia tidak lagi bakhil, tidak lagi kikir. Kalau kita perhatikan sifat manusia, ya memang manusia ini cenderung kepada apa yang enak baginya. Contoh, dalam pepatah Minang mengatakan, condong mato kana rancak, condong selero kana lemak. Ini harus ada kaitannya. Condong mato kana rancak adina kepada yang bagus, ya. Namun tidak setiap yang dilihat itu, tidak setiap yang akan dilihat mata kita lihat. Ada yang terlarang melihatnya. Memang kecenderungan mata kita melihat yang bagus-bagus, tapi kalau aurat tidak boleh dilihat. Demikian juga kecenderungan selera kita kepada yang enak-enak. Tetapi tidak setiap yang enak itu kita makan. Atau babi umpamanya kan enak katanya, ada orang pernah makannya. Tapi tidak boleh kita makan karena agama kita melarang. Atau makan makanan yang didapatkan dari jalan yang haram. Zatnya halal tapi karena didapatkan dari jalan yang haram maka jadi haram. Jadi ya. Kemudian termasuk juga di sini mengkikis ketamakan manusia dan sifat jeleknya. Dengan menzakat, rasa tamak ini hilang. Kita manusia kadang-kadang kalau dapat harta, ya, untuk kita semuanya.
tidak terpikir orang lain. Lalu dengan adanya syariat zakat ini dikeluarkan 2,5% sebagai bukti menghilangkan sifat bakhil, sifat jahat kita. Karena manusia jika salah dalam menggunakan harta, maka dia akan celaka. Karena sudah dinyatakan memang harta ini adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta kamu dan anak kamu bisa membawa fitnah. Iya. Kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan harta, menempatkannya pada tempatnya, harta akan membawa fitnah. Nah, kenyataan yang terjadi apa? Betapa banyak orang bertengkar karena harta, betapa banyak orang yang berkelahi karena harta, betapa banyak peperangan terjadi karena memperebutkan harta tadi. Kabar hati-hati kita dalam harta kita. Yang kedua adalah mensucikan jiwa kemanusiaan. Yang kedua adalah muasatul fuqara, berbelas kasihan kepada fakir miskin. Rasa belas kasihan kepada fuqara dan orang-orang miskin. Wasaddu hajatil, ya, dan orang-orang yang membutuhkan kebutuhan yang pokok, ya. Rasa belas kasihan kepada mereka. Orang miskin yang tidak punya baju. Baju sudah ada melekat di badan, kadang-kadang sudah tipis sekali. Celana juga demikian. Kenapa tidak terbeli? Maka ini dikatakan miskin. Tidak ada uang untuk belinya. Makan. Asal-asal makan saja. Kenapa? Ya itulah kemampuannya. Kalau dibeli makanan-makanan yang enak, tidak ada duit. Karena dia punya tanggungan, punya beban. Kita merasa kasihan melihatnya. Ya. Merasa kasihan dengan orang-orang fakir, orang miskin. Maka kita terdorong untuk melaksanakan membayar zakatnya. Membayar zakat kita kepada mereka. Dimotivasi, disuruh untuk berzakat. Yang ketiga adalah di antara tujuan zakat itu atau hikmah iqamatul masalih ammah, menegakkan maslahat umum menyeluruh sifatnya, ya, allati tatawaqafu 'alaiha hayatul ummah was sa'adatu, di mana sangat terkait, ya, kehidupan umat dan kebahagiaannya terkait dengan harta tadi, menegakkan kemaslahatan umat, kemaslahatan orang banyak. Dengan zakat terbantu orang fakir, orang miskin, ya. Dengan zakat terbantu orang-orang yang membutuhkan ketika dalam perjalanan tidak ada duit, ada habis bekal. Kemudian ketika seorang yang baru masuk Islam, ya, tidak ada uang karena mungkin saja dia telah terusir dari rumahnya karena dia masuk Islam tadi, dibantu dengan zakat, maslahatnya besar. Orang yang tidak punya rumah dibangunkan rumah dengan zakat. Masya Allah. Oleh karena itu, jika zakat ini berjalan di muka bumi ini, ya, di negeri kita dengan baik, terkelola dengan baik, maka insya Allah Ta'ala mungkin tidak ada orang minta-minta. Karena betul banyak kita melihat orang-orang saudagar-saudagar yang punya harta yang banyak, tapi dia tidak keluarkan zakat. Dia bersedekah, ya, tapi zakat tidak keluarkan. Kalau sedekah, ya, terserah, tidak ada ketentuannya. Kalau zakat ada ketentuannya, 2,5% harta yang kita keluarkan tadi. Oleh karena itu, kemaslahatan umum akan terjaga, ya. Masyarakat akan mendapatkan kebahagiaan dengan az-zakah tadi. Kemudian yang keempat adalah di antara hikmah disyariatkannya zakat, at-tahdidu min tadakhumil amwal indal aghnia, membatasi, ya, melambungnya harta oleh orang-orang kaya. Artinya adalah, ya, agar harta itu berputar, ya, berputar kepada seluruh masyarakat umat, bukan hanya harta itu berputar antar orang-orang kaya saja, ya.
atau harta itu hanya berputar antar pedagang saja, ya, sehingga orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak punya semakin tidak punya. Kenapa tidak ada yang akan menambah hartanya tadi? Dengan zakat terbantu. Dengan zakat terbantulah masyarakat kita. Kaila tuhsara al-amwal fi ta'ifah mahdudah. Agar jangan terbatas harta itu hanya pada kelompok tertentu saja. Orang punya harta hanya ini saja. Namun ketika dikeluarkan zakat, kehidupan orang bisa terpenuhi dengan baik. Lama-lama dia pun akan berzakat. Artinya adalah orang yang kita berikan zakat itu kan tidak selamanya dia akan terima zakat. Bisa jadi ketika kehidupannya baik, dia yang akan berzakat. Au takunu daulatan bainal agniya, atau agar harta itu ya bisa berputar, tidak berputar hanya antar orang kaya saja, tapi orang-orang miskin pun juga dapat bahagian dari az-zakah tadi. Banyak hikmah-hikmah zakat tadi, menghilangkan kecemburuan sosial. Banyak orang yang berbuat dosa maksiat, mencuri, karena dia cemburu dengan orang-orang yang kaya, yang tidak berzakat. Hingga ketika dikeluarkan zakat, hilang kecemburuan tadi. Berikutnya adalah poin berikutnya, yaitu tentang hukmu mani'iha, hukum orang yang penghalang zakat atau tidak membayar zakat. Dari awal sudah kita katakan zakat itu adalah wajib. Bahkan fardu zakat tadi, ma yu'lamu minad din bid darurah. Sesuatu yang diketahui secara pasti oleh dalam agama. Ya. Man mana'a zakah jahidan li faridatiha kafar. Nah, ini ada orang yang kalau dia tidak bayar zakat karena dia tidak tunaikan zakat dan dia menentang tentang zakat tadi, mengingkarinya, ya, maka orang nikah kafir. Contohnya si A ketika disuruh membayarkan zakat padahal dia harta sudah banyak, mampu, lalu dia tentang zakat. Zakat apa ini? Tidak ada zakat, tidak ada kewajiban zakat, ini susah saya, ya, tentang wajib zakat tadi, maka ini orang nikah kafir. Setelah disampaikan kepadanya kenapa zakat itu wajib, tegakkan hujah kepadanya. Ini bagi orang yang menentang wajibnya zakat setelah ditegakkan hujah kepadanya, maka dia kafir. Ada orang yang tidak berzakat, ya, bukhlan, karena bakhil, ma iqrarihi biwujubiha, namun dia mengakui wajibnya zakat. Kenapa tidak zakat? Takut habis uangnya. Nanti gimana anak saya, istri saya, ya. Anda bagaimana hukum zakat tadi? Ya saya tahu itu wajib, tapi saya khawatir nanti kalau saya berzakat begini-begini. Nah, dia mengakui hukum wajib zakat, tetapi dia tidak membayarkan karena bakhil, pelit. Ini sifat yang tercela. Ini adalah asim, dosa, dan termasuk dosa besar. Ya, cepat dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau berlaku ada syariat Islam, maka dia hukumnya ditakzir, ya, diberikan hukuman oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, itulah dia hukum orang yang tidak membayar zakat. Ketika sudah wajib zakat dia, kemudian dia apabila dia menentang, tidak mengakui wajibnya zakat, maka dia istilah orang ini kufur, kafir, keluar dari Islam. Telah ditegakkan hujah kepadanya. Kemudian kalau ada kelompok yang kedua, kalau sekiranya dia tidak berzakat karena kebakilan, namun dia mengakui zakat itu adalah hukum Islam, wajib ditunaikan, namun karena bakhil, pelitnya dia tidak bayarkan, maka ini orang ini berdosa dan dosa besar, ya, dan berhak untuk diberikan hukuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamus shalah
wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat, menegakkan salat, membayarkan zakat, maka fa ikhwanukum fid din, mereka ada saudaramu dalam agama. Berarti apa? Salat, zakat, selagi seorang melaksanakan salat dan membayarkan zakat, maka dia ada saudara dalam agama. Saudara fil aqidah, fid din. Berarti apa? Ketika salat dan zakat tidak dilaksanakannya, maka dia tidak termasuk saudara fid din. Ya, karena kekufuran yang dilakukan tadi. Banyak ayat-ayat hadis-hadis yang mencela ya orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu asyhadu an la ilaha illallah. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamini dima'ahum wa amwalahum. Ini dalam hadis yang ma'ruf. Aku diperintahkan untuk melarang manusia sampai mereka bersyahadat bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian bahwa meyakini Nabi Muhammad itu Rasulullah, menegakkan salat, bayar zakat, ya, itu zakah. Fa idza fa'alu, apabila mereka melakukan itu, ya tadi syahadat tadi, kemudian salat, zakat, apabila melakukan itu, apa yang akan diberikan padanya? Asamu minni dima'ahum, terjagalah dariku, mereka terjaga dariku harta mereka, darah mereka terjaga, tidak boleh menumpahkan darah terhadap orang Islam yang melaksanakan salat dan zakat gitu. Ya, kemudian terjaga harta mereka, darah mereka, harta mereka illa bihaqqil Islam, dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya nanti berada di hadapan Allah. Bagaimana juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau awal-awal beliau memimpin menjadi khalifah, beliau dihadapkan dengan persoalan, yaitu adanya sekelompok orang yang tidak mau berzakat. Bagaimana sikap Abu Bakar? Beliau memerangi orang tersebut, di dakwah dulu, kemudian jika tidak mau, lalu disampaikan kepada mereka kebenaran, maka diperang oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga ada yang rujuk, ada yang kembali kepada kebenaran, dan ada yang tidak. Dan ini semuanya membuktikan bahwasanya zakah amrun wajibah, perkara yang wajib, yang mesti kita tegakkan, kita laksanakan jika kita telah terpenuhi syarat, yaitu sampai satu nisab harta kita, kemudian haul telah sampai 1 tahun. Wallahu alam bissawab. Mungkin pengantar kita. Ya, baik, syukron jazakallahu khair ya atas penyampaian kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan tema pengantar tentang zakat. Baik pemirsa, kita mengajak pemirsa untuk berinteraksif bersama Buya di studio melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Ya, sepertinya sudah ada penelpon yang masuk, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dari hamba Allah, Ustaz, dari Jawa Barat. Ya, hamba Allah di Jawa Barat. Silakan Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Ya Pak. Ya, semoga Buya sekeluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Ini seputar masalah zakat, Buya. Iya. Saya ini ada mempunyai harta berupa uang. Jadi uang tersebut udah masuk nisabnya, bahkan 1 tahun gitu Buya ya, dan udah beberapa tahun ini udah saya jalankan gitu. Ya. Mengeluarkannya. Nah, lalu untuk tahun ini uang tersebut tidak utuh dari tahun sebelumnya. Jadi yang saya tanyakan adalah apakah yang ada di maksud tidak utuh ini ada saudara saya yang meminjamnya gitu Buya. Jadi yang saya tanyakan, saya mengeluarkan zakatnya yang ada di saya apa saya mengeluarkan zakatnya yang ada di tangan saya apa berikut yang ada di saudara yang dipinjam tersebut Buya. Iya. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua, dengan masuk 1 tahunnya boleh nggak saya mengeluarkan zakat tersebut dicicil untuk mengeluarkannya, arti dicicilnya bulan ini sekian, bulan besok sekian gitu, Buya.
Hanya itu aja yang saya tanyakan. Penjelasannya sekali lagi terima kasih banyak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan ya Bu ya. Pertanyaan dari hamba Allah, Bapak yang bertanya tadi dari Jawa Barat nih Bu ya. Iya. Yang pertama, beliau sudah menjalankan membayar zakat nih Bu ya. Sudah beberapa tahun, kemudian untuk tahun ini uang tersebut tidak utuh nih Bu ya. Ada pinjaman oleh saudara beliau. Kemudian yang pertanyaannya, apakah uang zakat itu hanya dalam uang kita atau ada dalam pinjaman saudara kita Bu ya? Ya. Terima kasih. Hutang atau piutang itu termasuk juga dalam hitung zakat ya. Karena itu kan kita berarti ada uang kita dengan orang lain. Jadi kalau sekiranya zakat kita pada dasarnya itu adalah cukup karena dipinjam orang-orang ya, maka tidak cukup. Jadi pembayarannya zakat itu adalah ya, harta kita dengan yang ada dengan kita dengan tambah dengan yang orang, maka itu termasuk dihitung dengan zakat. Karena kalau kita mengasumsikan bahwa harta itu yang pinjaman tadi akan dibayar, jelas waktu pembayarannya, maka kita tetap wajib zakat ya. Termasuk juga orang yang berhutang ya. Orang berhutang sekarang kan banyak, ada hutang-hutang sebagian utang usahanya, tapi dilihat dari kekayaannya, dari hartanya mencukupi, maka hutang tidak menghalang orang untuk bayar berzakat tadi ya. Hutang tidak menghalang orang untuk berzakat, kecuali kalau dia pailit. Dia yang kalau pailit nanti dia yang akan diberikan zakat. Kalau dia berhutang kemudian dari harta yang ada sudah cukup, apalagi kalau tambah dengan harta-harta yang lain, maka dia tetap diwajibkan zakat kalau sudah terpenuhi hartanya 1 nisab dan haul 1 tahun dan terpenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua apa? Bolehkah mengeluarkan zakat itu dicicil per bulan Bu ya? Apabila kita sampai nisab, apakah langsung kita bayarkan? Ya, sebaiknya langsung. Sampai nisab kemudian sudah sampai setahun ya, kita bayarkan. Namun teknisnya mungkin hari ini kita bayarkan sekian persen, ini kalau dia ada 1 juta kita bayarkan kepada sebulan 500, kemudian cari orang lagi yang berhak, seminggu lagi dapat lagi orang, kita bayarkan 500. Maka kalau seperti itu boleh. Tapi kalau mencicil kita cicil setiap bulan sampai 12 bulan, maka berarti tidaklah kita menyegerakan zakat nanti. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan kita yang mendesak, nanti nak di zakat. Ya. Jadi jangan kita tunda pembayaran zakat tadi. Kalau sekiranya kita sudah sampai nisab dan haul 1 tahun, segera kita bayarkan. Ya. Nanti kita cicil, qadarullah, nanti kalau sekiranya ada masalah semacam gimana kita? Jadi terpakai uang itu. Jadi disyariatkan untuk menyegerakan kalau sudah sampai nisab dan haul, kecuali dalam teknisnya kita membagikannya ya. Kita bagikan, kalau kita yang langsung bagikan, cari orang dulu dapat, kita bayarkan kepadanya sebagian. Kalau dibagi 3 atau 3 kelompok yang akan mendapatkan itu 3 orang, nak ketemu lagi sampai ketemu jarak 1 minggu ada lagi, maka seperti itu tidak apa-apa ya. Kalau seperti itu tidak mengapa, karena itu tergantung teknis. Atau kalau kita serahkan zakat itu kepada amil kan wakil kita, lalu amil menunda pembagian karena mencari orang-orang mustahik, boleh dia untuk menunda pembagian tidak dalam waktu yang tidak lama, kemudian dia bagikan, maka amil boleh
untuk menunda pembagian tadi, ya. Atau dia lihat orang-orang berhak, ya, dari zakat kita tadi dibaginya berapa orang untuk mendapatkan, atau berapa kelompok. Wallahu a'lam bissawab. Iya, baik, syukron jazakallahu khair bi atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan terakhir dari pesan singkat Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Bagaimana kalau kita PNS yang zakatnya dipotong per bulan nih Bu ya, dan itu sudah aturan dari pemerintah. Bagaimana menyikapi ini Bu ya? Ya, kalau sekiranya kita ada orang yang sudah berhak untuk berzakat, ya, ya, dari harta tadi, dan kita termasuk orang yang mampu dari harta yang terkumpul tadi, kemudian pemerintah sudah memotongnya, ya, maka niatkan saja itu adalah bagian dari zakat kita, ya, karena itu tak bisa kita mengelak dari itu tadi. Kalau sekiranya kita adalah termasuk dari orang mustahik, ini PNS itu kan ada juga beragam kemampuannya, gajinya juga beragam. Kalau sekiranya, ya, setelah kita hitung gaji kita dengan pengeluaran kita, nyata alhamdulillah, ya, dari pengeluaran pokok kita masih tersisa untuk, artinya dikumpulkan, masih tersisa untuk zakat, maka dalam hal ini, ya, Allahu a'lam, boleh, ya, karena kita ijibari, saya terpaksa, itu tidak bisa buat apa-apa karena sudah dipotong gaji oleh pemerintah. Niatkan itu sebagai az-zakah, ya. Kalau sekiranya kita ingin untuk menjadi lebih baik, artinya adalah ingin hati-hati kita dalam hal ini, maka anggap itu sedekah biasa. Nanti jika sekiranya ada kelebihan harta, kita kumpulkan, kita niatkan sampai senisab, kemudian terkumpul selama 1 tahun, ya, maka disitulah kita untuk membayarkan zakat kita. Karena yang rajih, yang paling kuat dari tentang zakat itu adalah syaratnya ada 2. Pertama adalah ayyakuna balaghal mal nisaban, harta sudah sampai nisab, kemudian haul 1 tahun. Adapun setiap bulan mengeluarkan zakat setiap bulan, ini ada satu pendapat yang berkembang di masyarakat kita, dan juga satu pendapat dari seorang ulama yang juga dikenal seperti Syekh Yusuf Qaradawi. Dalam hal ini yang dikembangkan mereka karena mereka mengkiaskan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian, karena zakat pertanian itu dikeluarkan setiap kali panen. Maka orang yang digaji, orang yang kerja sebagai pegawai, panennya ada ketika gajian. Akan tetapi dalam hal ini apa kekeliruannya dalam masalah yang dikeluarkan. Kalau zakat pertanian dipakai, tentu yang dikeluarkan itu adalah 1/10 atau 1/20. Kalau sekiranya dia diairi dengan air hujan, 1/20. Ya. Kalau dia dengan air irigasi, maka dikeluarkan 1/10. Ya. Wallahu alam bissawab. Iya, baik, syukron jazakallahu khair bi atas jawabannya. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung acara kajian kita. Sebelum kita tutup, kita minta kesimpulan kajian kita tentang pengantar zakat kepada Buya. Kita persilakan Buya. Baik, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah menjelaskan tentang pengantar zakat, begitu pentingnya zakat, ya. Zakat hukumnya adalah wajib. Kemudian zakah adalah kenapa wajib? Karena dia adalah rukun dari rukun Islam. Karena kita lihat Allah Subhanahu wa taala selalu menggandeng antara salat dan zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian zakat merupakan jalan untuk, ya, mencapai kebahagiaan dengan harta, menginfakkan sebagian harta yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa hikmah dari zakat ini? Kenapa disyariatkan zakat? Hanya 2,5%. Hikmahnya adalah untuk menutupi, ya, kemiskinan, mengentaskan kemiskinan,
kemudian agar harta-harta itu tidak berputar sekitar orang kaya saja, kemudian sebagai wujud syukur seorang muslim kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, menjauhkan diri dari sifat bakhil, sifat pelit yang akan merusak tatanan kehidupan kita, dan banyak lagi hikmah-hikmah. Kemudian apa saja bagaimana hukumnya orang yang tidak membayar zakat? Ada dua di sini. Jika sekiranya dia mengingkari wajibnya zakat, menentang, maka dia ada kafir, ya, zakat tidak wajib. Ya, sebagaimana juga ijma' para ulama akan wajibnya zakat. Kemudian apabila dia tidak membayar zakat karena faktor bakhil, pelit, namun dia wajib menyatakan wajib hukumnya zakat, maka orang ini athim, durhaka, berdosa, dosa besar, wajib segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kesimpulan kaji kita pada pagi hari ini. Iya, Taib, syukron jazakallahu khair ya, telah menyampaikan kajian dan juga kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Kita ucapkan kepada Buya Faisal Abdurrahman yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian. Jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di studio, baik melalui telepon dan juga WA. Dan kita mohon maaf tidak semua penanya dapat kita angkat satu persatu karena keterbatasan waktu. Terima kasih kepada kru yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.